kau datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, alhamdulillah pengantar. Mungkin sebelum yang lain bertanya, Buya, kita akan buka kita saling tanya jawab, saling menjawab, saling bertanya. Amo ada bertanya Cik dulu. Ya. Idul Fitri itu bagi para pemenang. Sudah ada pengantarnya. Yang jadi pertanyaan Amo adalah ketika kondisi seperti ini, di mana sholat Id pun awak kesulitan sholat. Nah, ekspresi dari Idul Fitri awak salamoko adalah begitu Idul Fitri awak siap-siap mandi bersihan badan, minum atau mungkin ada di kulit, kue, kokoa segala macam. Setelah itu awak pergi ke masjid atau ke lapangan awak pergi sembahyang Idul Fitri. Nah kini apa yang terbaik yang ingin awak lakukan ketika begitu Idul Fitri, insyaallah hari Ahad besok ya, Ahad besok 1 Syawal. Begitu kita selesai salat subuh, mengaji, kemudian mandi, selesai itu makan atau minum secukup sesetek surang, kama awak lagi ini. Pai sembahyang rayo awak cecurang kama awak pai sudah tidak lagi. Nah, itu aja Buya, silakan Buya. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Mengenai pelaksanaan Id di masa COVID kan sudah keluar edaran MUI ya, dan kita sudah paham semuanya itu kan. Jadi kita bisa berjamaah di rumah kita, minimal berempat kan begitu kan. Jadi kalau Pak Sikum berapa orang mau tahu? Berempat, anggota dua, berempat. Lah bisa tuh. Langsung jadi imam, langsung jadi khatib kan. Nah, itulah bisa itu kan. Khatibnya pun yang dasar yang wajib-wajib saya bisa aja. Itu satu kan. Jadi masalah pelaksanaan ibadahnya oke kita kan. Kemudian masalah silaturahimnya. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang tentu kalau pergi fisik tentu tidak bisa sekarang. Nggak bisa. Karena dibatasi sedemikian rupa kan. Dan kita sudah paham dan sudah sepakat dengan itu walaupun banyak yang katakanlah melihat kelemahan, banyak kritiknya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mikir secara lurus, secara logis, secara dalil agama sekalipun, memang tetap berdiam diri di rumah adalah langkah yang sangat direkomendasikan untuk kita. Kalau selama ini kita pergi bersilaturahim langsung, sebenarnya sekarang kita punya banyak kesempatan dan bersilaturahim lebih banyak dari dulu sebenarnya dengan media yang kita punya ini. Kita bisa apa saja dengan media kita. Apakah bicara langsung, apakah saling melihat kondisi kita masing-masing. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah apa yang kita lakukan setelah salat Id selesai untuk mengganti silaturahim kita sekarang. Dalam konteks ini kita maksimalkan media komunikasi kita, segala jaringan kita untuk melakukan itu. Dan itu lebih luas sebenarnya dari yang bisa kita lakukan secara langsung. Cuma tentu rasanya beda-beda. Kan? Kita bisa ngobrol 2 orang, kita bisa ngobrol 3 orang, kita bisa ngobrol beramai-ramai seperti ini, tetap saja. Jadi jawaban intinya kita maksimalkan media yang ada untuk menyambung silaturahim itu. Buya, mohon maaf Buya. Tadi kan lah Buya sampaikan besok setelah yang biasa wak pai sesudah mandi lah siap-siap wak, kemudian wak pai sholat Id. Tadi Buya lah sampaikan bisa wak berjamaah sholat Id di rumah.
berarti rukun-rukunnya tetap jalankan seperti biasa ya. Jadi Ya. ada tetap sholatnya seperti biasa, Ya. jadi imam, khatib, laksanakan seperti apa adanya mendapati salam rukuk di masjid atau di lapangan. Ya. Tetap seperti itu ya. Jadi sholat dulu 2 rakaat kan sebagaimana biasa. Sholat hari raya biasa. Ada takbir tambahannya 7 takbir di rakaat pertama. Kemudian seperti sholat subuh biasa kan. Kemudian di rakaat kedua tambah, pokoknya seperti biasa yang itu. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah itu kan yang paling dasarnya yang dibaca-baca di awal itu. Alhamdulillah, salawat, kemudian wasiat takwa kan gitu kan. Sampai terakhir nanti berdoa sebisanya. Malahan kemarin itu ada yang di kantor itu ada yang nanya begini, Pak, gimana kalau kita usulkan ke gubernur? Gue di TV itu satu komando, kok di gubernuran tuh satu komando sholatnya itu kita sama-sama, kita sholat di rumah kan, tapi TV duit itu, imam kita di TV kan. Itu juga kok ketika khutbah. Saya katakan untuk sholat tidak bisa begitu. Berjamaah itu mesti satu majelis. Ya. Paling-paling kalau untuk keadaan yang memang sama sekali kita tidak mungkin untuk melaksanakan khutbah semampunya tadi itu, belum perlu cari teks. Kan ada kemungkinan di HP kok khutbah hari raya itu, baca itu tuh kan misalnya itu. Kan banyak di HP. Kalaupun tidak mungkin, semati-mati angin tidak mungkin kan, setel TV itu dengan khutbahnya. Itu sama mati-mati angin. Tapi kan untuk yang sederhana pasti kita bisa semuanya. Apalagi sekarang, apa yang tidak ada contekannya sekarang kan? Mau khutbah di mana ada itu. Mau khutbah yang panjang, mau khutbah yang pendek. Jadi kini-kinilah kita sedion-sedion kan, yang kayak gitu baca ketika khutbah itu. Jadi ada hikmahnya juga sebenarnya kan, kita ada pengalaman jadi khatib jadinya kan, jadi khatib hari raya kan. Hari raya. Makanya sih ayo istri dan anak-anak kita itu serah pokoknya jadi khatib lah gitu kan. Dia nggak pernah jadi khatib kan, mulai pernah jadi khatib rayo. Dulu untung ada COVID dulu, mau jadi khatib. Jadi sholatnya seperti biasa dan ditambah dengan khutbah. Saya sarankan kita tidak pakai TV ya, karena dalam fatwa MUI itu tidak merekomendasikan itu. Saya sarankan itu kita cari kita anjurkan nanti kepada kawan-kawan kita, mungkin kalau Pak Sekum saya yakin bisa kan. Malahan soalnya aja ada jadwalnya, mungkin jadwal Idul Fitrinya mungkin kan, pilih tidak bisa dituri segini. Gitu. Nah, anjurkan kepada mereka untuk cari contekan khutbah hari raya di HP kan. Itu akan lebih mudah kan, tinggal baca aja. Bila perlu ini masih ada 2 hari 3 hari untuk latihan kan. Nah, jadi dengan demikian tuntaslah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk kita berhari raya. Ya. Demikian Pak Sikum, makasih. Makasih Buya. Tolong Mai mungkin strateginya bagi yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan saja. Kemudian Mai tolong di unmute ya. Oke, silakan Bu Teyur ya. Teyur, Mai tolong di ya silakan Teyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Heri, saya ingin bertanya tentang. Karente Teyur, suara karente. Saya ingin menanyakan tentang iktikaf. Tolong jelaskan apa sih sebenarnya iktikaf itu. Terima kasih. Kedengaran nggak? Nggak kurang jali. Ulangi. Batu stelo. Ini nak kali suara tu. Minum ya putih.
Saya ingin menanyakan tentang iktikaf yang diadakan 10 hari sebelum Oh, Lebaran. itikaf. Apa sih Iya, sebenarnya? iya. Dan perempuan boleh nggak melakukan di rumah saja? Tolong pencerahannya Pak Dokter. Makasih. Boleh Assalamualaikum. dilakukan di Boleh nggak dilakukan di rumah bagi di perempuan? rumah. Iya. Terima kasih. Silakan Pak, silakan Buya. Iya. Dah dipahami ya. Silakan langsung Buya. Kamu lupa tadi. Kok ada yang kurang, maka mungkin Pak Mas ada yang menambah, maka silakan kita lagi waktu ke Pak Mas. Iya, iya. Silakan. Jadi berkaitan dengan iktikaf, sebenarnya kalau untuk laki-laki kini kan enggak masalah sebenarnya. Kan yang enggak boleh di masjid itu kan borong-borongan ya kan. Lo iktikaf kan seorang-seorang kan bisa itu sebenarnya. Ada yang ingin lalok di masjid mungkin kan. Nah, mungkin bisa itu. Pani. Jadi pelaksanaan bicara nggak ya? Baik. Lei Silakan. ya. Jadi pelaksanaan iktikaf secara umum dulu kan iktikaf itu pelaksanaannya di masjid kan. Untuk zaman sekarang jika ada yang ingin melaksanakan di masjid sebenarnya bisa. Sebab kan dia sendiri saja di masjid atau beberapa orang saja. Yang penting dia jaga jarak dengan yang lain. Kalau untuk iktikaf kan bisa. Yang yang dicegah itu kan berkerumun seperti sholat berjamaah. Kemudian untuk hari biasa juga bisa untuk laki-laki dan perempuan asalkan dia bersama suaminya ke masjid itu dan lain sebagainya. Untuk keadaan sekarang, yang laki-laki juga boleh di rumah sekarang. Jangankan untuk iktikafnya, untuk salat Jumatnya saja sudah diganti di rumah kan. Salat diganti dengan salat zuhur di rumah. Apalagi iktikafnya. Dengan demikian juga untuk ibu-ibu, apalagi sekarang kan, sedangkan di masa biasa saja ibu-ibu itu bisa di rumah, nah, seperti bapak-bapak. Jadi ibu-ibu bisa melaksanakan iktikaf di rumah. Tapi apakah perlu disediakan kamar yang bersih untuk iktikaf itu? Apa bisa di ruang tamu saja gitu? Kalau yang bersih ya, yang steril, yang suci ya, di mana saja iya. Tapi apakah harus ada ruang khusus? Kalau bisa lebih baik. Tapi kalau enggak, di ruangan biasa aja disetting jadi tempat ibadah. Ulang lagi ya. Kalau untuk bersih, untuk suci, itu di mana saja, itu pasti itu. Satu kan, jadi harus bersih dan suci, itu ya, di rumah kita. Kemudian apakah harus ada ruangan khusus? Kalau memungkinkan, kok kadang rumah gitu, kok banyak ruangannya, jika memungkinkan setting satu ruangan untuk tempat khusus beribadah. Kok diberi musala lah namanya di rumah gitu. Tapi kalau enggak mungkin tuh itu kan, bisa kita pakai ruangan yang sekarang kita kan ibadah jamaah kan di rumah itu. Nah, kita pakai saja itu untuk tempat iktikaf itu. Ya, Pak Dokter, Yo. apa saja baca saat iktikaf itu? Yang dilakukan? Apa saja yang kita baca saat iktikaf? Iktikaf itu adalah ibadah untuk mengerjakan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu terserah kita saja. Bisa sholat sunat, bisa membaca Al-Quran, bisa berdiskusi pun bisa, menulis pun bisa, membaca pun bisa sebenarnya itu.
saya ulangi, bisa baca Quran, yang umumnya itu dilakukan ya, sholat sunat, atau kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya untuk kebaikan. Misalnya kalau ada yang bawa buku ke situ, baca buku. Itu sebaik-baiknya baca Quran ya. Atau mendalami ayat-ayat Al-Quran itu. Saya mungkin tidak tamat mungkin sekarang itu ya. Menyisir seluruh makna Al-Quran itu. Jadi kalau tidak sampai ke yang tadi itu yang umum-umum saja, sholat sunat. Apalagi tadi baca Quran, berzikir, berdoa. Nah, itu saja ulang-ulang putar-putar saja itu sampai subuh atau sampai leno kan? Sampai sahur. Sampai sahur jadi John. Nah, oke. Ada tambah dari Pak Mas Rancak Mana? Nah, boleh. Tambah ilmu. Silakan Mai. Pak Mas boleh dicabut anu ya. Silakan Pak Mas boleh mau ditambahkan Pak Mas, silakan. Pada prinsipnya sesuai yang dikatakan Pak Doktor tadi, ya segala hal yang berhubungan dengan mendekatkan diri kepada Allah, yang berhubungan dengan ibadah, mungkin ada lebih baiknya lagi untuk introspeksi diri, gitu, mengkaji diri awak. Adalah pernah awak lakukan. Selama rencana-rencana nalun talaksana, keinginan-keinginan di masa depan. Banyak awak berzikir, berdoa, beristighfar, membaca Quran, dan segala yang baik-baiknya elok-elok lah. Dan kuncinya cieknya diniatkan itu sado karena Allah. Diniatkan sado ini lakukan selama iktikaf itu karena Allah semata-mata. Dan kita dalam keadaan bersuci. Suci lah mati ada uduk. Kalau uduknya batal, pulang berdua balik. Tapi segala kegiatan positif, silakan. Tergantung pilihan awaknya tuh. Nah, waktunya terbatas, bisa sebentar, bisa lama, bisa semalaman. Ini sesuai dengan kemampuan awak. Maka sampai-sampai kalau awak takalo itu pun bisa dihitung sebagai iktikaf. Selama niat beriktikaf di dalam masjid, kalau bisa ada masjid. Tapi kalau di rumah pun karena masjid itu lebih indah ke rumah gini. Sebenarnya berkah corona, kok rumah kita jadi semarak gitu. Ibadah itu hidup, rumah itu lebih barasih. Lahir batin itu steril, bukan fisiknya saja. Semangat jiwanya. Itu mungkin salah satu hikmah dari adanya musibah corona. Ini iktikaf itu ada batasnya dong. Tentu lebih lama, lebih rancak. Dan lebih khusyuk, lebih rancak lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pokoknya segala hal yang baik-baik lah. Diniatkanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi diutamakan mana merenungkan diri gitu. Sabar ya. Lah sejauh mana kita berjalan, karena apa? Salah melawan berjalan, kita pasti akan sampai kepada parantian. Dan kita tidak tahu kalau kita naik oto, kita ada tujuan. Tapi kalau lebih duit memang ada tujuan, tapi tidak tahu kita di mana kita. Sampai bila masuk kita, apa sampai kita pada yang sampai kita tuju sesuai dengan niat kita, apa tidak itu Allah lebih menentukan dari kita. Banyak orang-orang yang hanya tak digaji Allah umur panjang, umur singkat. Kok tapi kita dan tapi umur singkat itu kan rugi kita. Kalau tindak kita isi dengan amaliyah, apalagi dalam kondisi ini godaan kok sama banyak. Godaan untuk
untuk mengaji saya agak bareknya kini. Jadi ada kita bisa fokus dalam keadaan serupa kini, kok membuka-buka kaji, kok itu sangat positif. Kita beruntung dari sekian banyak orang yang punya kesempatan untuk mendengarkan pengajian, mengikuti pengajian. Kok ada waranan diberi oleh Allah kesempatan nikmat. Mendengar kaji itu termasuk nikmat, termasuk rezeki. Berdiskusi masalah agama itu termasuk rezeki, mandak fikih rezeki dah. Itu bisa kita buat dalam makna yang sangat luas. Jadi itu hati oleh satunya hati kita dalam melaksanakan sesuatu, mengisi bulan-bulan malam-malam 10 di dalam bulan Ramadan kok dengan iktikaf. Mana tahu mungkin itu Ramadan terakhir. Karena kini kok zaman fitnah, zaman bencana. Alun selesai cek lalu sudah corona lah di bolo di India kini kok labah lo le, tabuan lo le nama nyerang. Sekali contoh saya mati dia bodak do. Kalau corona lah bisa bertangguh. Banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan yang dibuat oleh Allah kepada kita. Maka kita sebagai manusia yang datang dari Allah dan pasti akan kembali lagi kepada Allah. Dan diberi oleh Allah kita kesempatan untuk mencuci diri kita setiap tahun. Sebulan dalam setahun, jadi kita peluang di bulan puasa kok memberasihan segala kekotoran-kekotoran tadi. Maka beruntunglah orang yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga tiba masa raya, ini menjadi pemenang dalam artian bisa kembali kepada jati dirinya, menjadi manusia yang bersih, suci, bebas dari dosa, tidak terhimpit pikirannya kok di dunia, tapi bisa terbuka wawasannya untuk dunia sekaligus akhirat. Itu barangkali sebagai tambahan. Ya, terima kasih Pak Mas. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan bagi yang lain. Ada yang nak bertanya, silakan tunjuk tangan. Silakan. Samdi. Ya, silakan Samdi dari Paris, dari Prancis. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya Zul. Adonan kambuatannya cek. Kalau seorang saya di rumah, dia bisa melakukan salat sunat Idul Fitri. Yaitu saya tanya mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Mai tolong Buya di unmute-nya balik Mai. Ya kok unmute seorangnya. Nggak di unmute. Oh, Buya, tolong unmute-nya ditekan tuh, unmute surang tuh. Ya. Unmute-nya. Lah. Pertanyaan dari Samdi, kawan awak. Iya. Itu surang saya di sini artinya, bak sembahyang rayo. Lain bisa sembahyang Idul Fitri surang saya di rumah Buya Zul. Inyo na salah, mga jauh na pa itu yo, ada kawan itu kan. Ya Pak Dokter. Jam baras itu gini kok Samdi. Jam sampai 30 sore. Hari sore ya. Siap-siap nak buku mah. Buku jam berapa? Buku jam berapa? 30. Jam berapa? Jam 9:30 malam. Oh lah. Lama mah. Puasa 7 balik. Tapi retek ada puasa mah. Banyak palu ada lewat mah Pak. Nah, jadi yang pertama prinsip salat salat Idul Fitri itu kan sunat ya. Salat sunat yang kita kerjakan. Dikerjakan secara berjamaah kan. Itu kan untuk kondisi yang memungkinkan untuk berjamaah. Tapi kalau setelah dicari-cari
memang tidak ada lah yang ajak berjamaah atau wak seorang saja kan, wari rayu wah. Ya. Tak ada sama sekali orang yang mungkin jadi imam, jadi makmum, awak sadonya jadi sopir, yalah jadi kenek, yalah. Itu salatnya sendiri. Apakah itu salat Idul Fitri? Kalau memang tidak ada orang lain, itulah salat Idul Fitri kita. Jadi salat Idul Fitri, salat 2 rakaat, kemudian kalau mau terkait dengan khutbahnya itu baca saja apa yang ada itu, yang bisa kita kategorikan kepada khutbah tadi. Jadi hukum itu kan bergerak sesuai dengan keadaan kita. Tapi kalau ada yang mungkin sampai kita jadian sampai berjamaah, kalau ada orang yang kemungkinan kita jadian sebagai jamaah gitu, itu harus diusahakan. Tapi ketika itu tidak mungkin lagi diusahakan, lakukan apa hal paling maksimal yang bisa kita lakukan. Salat 2 rakaat, mungkin baca khutbah untuk diri kita sendiri jadi juga baca. Seperti yang kita sebut tadi itu, tidak bisa kita khutbah langsung, kita cari contekannya di yang bisa. Sehingga dengan demikian kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi jawabnya, lai bisa seorang, lai kalau memang tidak ada mungkin yang dilibatkan atau kita melibatkan diri. Kok pergi ke tempat lain, tidak boleh kan? Yang harus di rumah masing-masing. Di rumah kita seorang saja di rumah. Kita saja salat seorang saja. Alah Pak Samdi. Ya, alhamdulillah memuaskan Buya Zul. Oke, terima kasih Buya, terima kasih Samdi. Silakan yang lain, mungkin yang ingin bertanya. Tunjuk tangan. Tanya. Itulah 8 balik orang. Alah, banyak yo. 9 balik tadi terakhir. Boleh. Iya. Hamba tanya Daniel. Silakan bagi yang ingin bertanya, tunjuk tangan biar unmute-nya dibuka. Itu udah jawab. Tanya aja ya. Kok tentang fitrah diri tadi itu ya? Ya. Ada cerita Buya tadi itu ada seorang yang tampil kayaknya seperti orang yang ya istilahnya preman lah gitu. Iya. Nah, terus mantan anaknya mengaji dengan sedikit pengantar, tidak ingin anaknya seperti Inyo. Gitu. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat, berarti kan fitrah itu tetap ada, gitu kan itu judulnya apanya tadi, penekanannya tadi kan. Iya. Bagi yang non-muslim mungkin gitu. Mungkinkah ada saat-saat kalau Inyo akan keluar fitrahnya itu gitu. Seperti pernah juga jadi dari tayang-tayangan seperti ada musibah, doa, kadang-kadang jadi cino-cino segala macam itu nyok takbir apa itu popang itu fitrahnya yang keluar atau hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Belum, akbar deh aja. Ya, belum, berdaya kan tuh. Nah itu saya. Ya. Oke, Buya, silakan langsung Buya. Makasih Pak Job ya. Kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan la tabdila li khalqillah. Format di mana manusia dibentuk berdasarkan fitrah. Yang fitrah itu makna pokoknya adalah ingin beribadah, ingin patuh kepada Allah, itu tidak akan pernah ditukar cetakannya. Jadi sia saja manusianya yang akan lahir, begitulah pola cetakannya, tidak akan berubah. Cuma nanti dalam perjalanannya ada qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kan begitu kan, orang yang terus mengasah potensi berimannya itu jadi beruntunglah dia, jadi membesarlah dia, jadi imamlah dia fitrahnya. Sementara yang
mengotorinya, yang sering membelakanginya, mengencinginya, akhirnya jadi tertimbunlah dia. Jadi siapapun itu. Dan benar itu suatu ketika pasti akan keluar itu. Saya malahan mendengar sendiri itu 2009, kebetulan gempa besar di Padang itu kan 2009, September kan. Saya kebetulan sedang ngajar di kampus UMSB di Pasir Kandang, Papilawi kan. Langsung lari ke rumah, rumah kan Dake bypass. Jadi di Dake Pasar Tabiang itu terangga tuh di bawah di luar tuh, nyoba tato-tato kan, Allahu Akbar ya. Nah, dan kabar-kabarnya kawan-kawan yang di daerah pondok itu model itu juga dengan Cina. Bahkan sampai sejahat apapun bisa begitu. Kalau dalam Al-Quran kan diabadikan tentang Fir'aun kan. Siapa yang lebih durhaka daripada Fir'aun? Nah lebih preman daripada Fir'aun. Nah lebih jahil daripada Fir'aun. Tuhan aja. Ya, sampai dia ngaku Tuhan kan. Hal ataka hadisu Musa idnada hurabu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila Fir'aun innahu tagha. Kan tagha itu sudah puncaknya itu. Tapi pada akhir perjalanan hidupnya keluar juga pengakuan, saya beriman kepada Tuhan yang amanat bihi Banu Israel. Saya mulai sekarang percaya kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Jadi apalagi yang di bawah-bawahnya. Sedangkan manusia yang masuk kategori paling durhaka sekalipun seperti Fir'aun itu masih bisa keluar. Nah, itu yang membuat kita tetap optimis misalnya kalau ada yang menurut kita yang kurang menurut seharusnya perilakunya, terus diajak, terus didakwahi, terus diberi kesadaran. Karena dia punya alat penangkap sinyal itu, tinggal memperbesar sinyal yang diberikan saja kepada dia. Jadi kalau tadi disimpulkan pertanyaan, apakah setiap orang punya itu? Iya. Apakah mungkin keluar? Iya, siapapun juga. Fir'aun sekalipun, dia pada akhirnya begitu. Cuma karena dia sudah di ujung-ujung tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Pak Jum. Oke, terima kasih Buya, terima kasih Pak Jum. Yang lain, silakan tunjuk tangan. Ambo tanya, Pak. Ya, silakan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada tuh, Assalamualaikum. Ambo pengen nanya, baru dapat WA di grup bahwa ada Imam Ghazali menentukan tanggal-tanggal malam Lailatul Qadar. Kayak puasa yang mulai di hari Jumat itu kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal malam ke-27. Kira-kira dari ma imam-imam tuh bisa tahu bahwa ini basobok malam Lailatul Qadar gitu. Sehingga mereka menyimpulkan berdasarkan pengalaman tahun ke tahun, dapatlah sebuah tanggal-tanggal malam-malam yang apakah tahu mereka ketika menemukan malam Lailatul Qadar. Kalau kita kan nggak tahu nih, kalau baca Quran, sholat aja, baca Quran aja. Ketika malam Lailatul Qadar itu datang, kita pun nggak tahu. Gitu. Nah, itu aja. Ya, kasih. Pak Buya, silakan Buya. Dari mana tahu kiai-kiai itu, syekh itu perkiraan Lailatul Qadar itu. Silakan Buya. Ya, yang pertama isyarat-isyarat khusus yang disampaikan oleh Nabi sepanjang yang saya pelajari yang mengacu kepada kondisi-kondisi tertentu yang itu memastikan Lailatul Qadar itu sebelum temukan itu.
Cuma yang dilakukan oleh Nabi itu idza dakhalal ashru, ketika datang 10 malam terakhir di Ramadan itu, ahyal laila, kan gitu kan, dia menghidupkan malam itu, dia bangun beribadah di malam itu. Wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya. Wa jadda wa syadda mi'dah, dia kemudian beribadah lebih keras lagi, berupaya lebih keras lagi daripada sebelumnya. Menurut logika kita, atau kita yakin malahan tentang itu, sudah pasti Nabi lebih tahu dari siapapun. Lebih diberi ilmu oleh Allah tentang itu dari siapapun. Andaikan yang dimaksud oleh Lailatul Qadar itu mencari satu malam itu saja, tentu tidak akan dimulai oleh Rasul dari 10 malam terakhir itu. Tapi diintai-intai saja kan, 21 kok mungkin, atau 23 kan, hanya masuk situ. Jadi sesungguhnya rank yang diberikan oleh Rasul dari 10 sampai ke 30 atau sampai ke 29 itu mengisyaratkan bahwasanya waktu-waktu itulah yang harus kamu maksimalkan. Perkara nanti, kalau saya lebih pegang pendapat ini, perkara nanti kamu diberi Lailatul Qadar itu anugerah Allah yang milih. Siapa di antara kamu. Yang penting kamu isi saja itu. Jangan sibuk kamu itu ngitung-ngitung kapan kemungkinan. Satu kan. Kemudian yang kedua, memang ada orang-orang tertentu yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami sesuatu yang orang lain tidak paham. Tapi itu sifatnya khusus. Tidak akan bisa diajarkan, tidak akan bisa didapatkan oleh orang lain kecuali orang yang juga dikehendaki khusus pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika ada yang menyebutkan misalnya, saya yakin dia tidak menyebutkan rumus itu kan. Tapi orang kemudian yang merumuskan itu, begini, berarti kalau tanggalnya ini tibanya di sini. Nah, dengan demikian, problem itu kemudian, kalau yang saya pahami, problem itu kemudian kita ngambil bagaimana berusaha maksimal untuk memanfaatkan waktu-waktu yang disediakan tadi. Jika kemungkinan ada salah satu di antara itu dan kita ditakdirkan untuk mendapatkan itu, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kita terus begitu. Nabi tidak berhenti misalnya, kalau sudah dapat 23, 25 atau 26, 29 dan sebagainya, dia berhenti. Nah begitu juga, dia terus saja. Ahyal laila wa aiqadha ahlahu. Malahan diajak keluarganya. Wajadda, dia lebih lebih giat lagi. Ya, manjadda wajada kami itu kan, dia lebih keras lagi upayanya, lebih fokus lagi dia. Jadi saya tidak bisa membantah itu benar atau salah, tapi saya juga tidak bisa membenarkannya. Tapi yang paling pokok dalam informasi rank malam Qadar itu adalah kita dianjurkan untuk memaksimalkan itu sebagai sarana beribadah. Jadi jangan fokus ke hari-harinya itu, apalagi kemudian diedarkan di mana-mana kan yang sumbernya itu perlu kita kritisi. Lebih baik manfaatkan saja yang 10 itu, terutama di malam-malam ganjilnya. Demikian Pak Moderator. Terima kasih Buya. Ada tambahan sih Buya. Jadi dalam surat Al-Qadar itu sendiri, ya, di ayat terakhir kan disampaikan bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan malam itu adalah sampai terbit fajar. Nah, ada yang menarik ya. Sebelum terbit fajar awak makan sahur, awak bercengkrama mungkin, mudah-mudahan sebelum terbit fajar pun awak masih bisa mengaji, masih bisa sholat tahajud, kemudian makan sahur.
Bahkan kalau dimaknai salamun hiya hatta matla'il fajri, malam kemuliaannya itu sampai terbit fajar. Kalau sampai terbit fajar bisa jadi juga dari mulai malam sampai terbit fajar. Berarti keseluruhannya bagi awak puasa dapat sesungguhnya kan. Karena awak kan ada di malam itu dan awak berbuat ketika itu. Jadi kan bukan mungkin cuma sejam, cuma 2 jam kan sampai terbit fajar ya. Batu ya. Silakan Bia. Yang pertama dulu, seluruh perbuatan kita yang baik yang diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ibadah. Jadi sebenarnya jika terjadi malam qadar di tahun itu misalnya dan kita di situ, sebenarnya kita dengan perbuatan apapun yang itu diniatkan sebagai ibadah itu ada bagiannya. Tentunya yang paling banyak dapat yang mengkhususkan seperti yang ditanyakan oleh Ibu Yuni tadi itu. Kemudian malam itu kan sejak dari terbitnya matahari, terbenamnya matahari itu sampai terbitnya fajar. Kan itu kan. Cuma kan di antara malam-malam itu ada yang sama di setiap saat lah ada kualitas tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan begitu. Sama juga dengan anjuran untuk ibadah malam itu. Misalnya Nabi katakan di sepertiga terakhir. Di waktu-waktu prime time misalnya kalau di tayangan TV kan, yang di situ paling banyak penontonnya, makanya iklannya lebih mahal di situ. Jadi kalau dalam rentang itu ya ibadah apapun bentuknya seperti yang kita sebut tadi perbuatan baik ini masuk di situ. Tapi ada yang memang dikhususkan untuk itu. Ada waktu tertentu yang dikhususkan untuk itu ya juga. Di dalam konteks ini pesan saya seperti yang di awal tadi itu, yang pemahaman saya berkaitan dengan ini, kita jangan fokus pada hal-hal yang sifat, ini sama sebenarnya dengan maut itu. Apa rahasia Allah itu tidak menyebutkan persisnya kapan kita mati? Agar kita memaksimalkan seluruh waktu kita untuk mempersiapkan mati. Apa rahasianya guru itu tidak ngasih soal ujian sebelum kita dengan ujian? Karena dia ingin kita menghafal semua pelajaran itu, sehingga ilmu kita banyak, kan begitu. Jadi agar sebelum mati itu ibadah kita banyak, agar di 10 itu kita sapu semuanya. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Sekum tadi itu memungkinkan sepanjang malam itu sejak dari matahari terbenam sampai terbit fajar. Tentunya di samping itu ada juga waktu-waktu yang lebih utama di situ. Kategori lebih utamanya itu adalah yang orang lain secara umum sulit mengusahakan, kita bisa. Tentu lebih tinggi lagi nilainya di situ. Jadi ibadahnya dikhususkan, waktunya itu juga dikhususkan. Begitu Pak Sekum. Ya, terima kasih Buya. Silakan yang lain yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Tuh, Pak Ji. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Pak Ji. Kemana Pak Ji bilang tiga? Nah iya dosanya, mengikuti tadi Buya. Gila. Ada pertanyaan buat Cik Buya. Ya, Pak Ji. Tadi kan dalam uraian tadi itu disampaikan bahwasanya Idul Fitri itu artinya adalah pestanya orang-orang yang sampai ke garis finish. Kemudian apa ukuran sederhana yang bisa kita jadikan untuk menilai bahasanya awak termasuk dalam kategori orang-orang yang layak untuk merayakan pesta tadi gitu. Itu sih Bu ya. Langsung silakan Buya, silakan.
Hakikat dari Idul Fitri itu adalah mengembalikan kita kepada jalan terbaik menuju Allah. Di kalwado dan agak bergeser seketik, di peloan balik di Ramadan itu sampai di Idul Fitri pas di garis itu balik. Dengan demikian tandonya bagi kita, ketika kita merasa beribadah itu menjadi nikmat, menjadi butuh, menjadi rugi kalau tidak, itu berarti kita lah di track itu tuh. Tapi kalau samo saja rasanya melalaikan dengan mentaati, itu masih mencong-mencong itu. Jadi ukurannya adalah ketika mengerjakan ibadah itu sudah nyaman, sudah nikmat kita, sudah mencandu, sudah merasa rugi tidak sebanyak yang maksimal bisa kita usahakan. Ketika berbuat dosa itu sudah merasa padi hati itu sudah merasa menyesal. Nah itu berarti sudah berada dibawa ke jalur fitrah. Kan fitrah itu Idul Fitri itu kan kita dikembalikan kepada settingan awalnya yang itu kecanduannya, kecenderungannya mendekatkan diri kepada Allah itu yang mendominasi dirinya. Jadi ketika kita sudah nyaman dengan kebaikan, mulut ini sudah merasa gimana kalau seandainya kita terus berkata kotor dan lain sebagainya. Itu sudah isyarat-isyaratnya. Sehingga kita tidak mau lagi sholat seperti biasanya, pokoknya panjawek tanyo saja, tidak mau kita seperti itu kan. Ibadah sunat puasa misalnya sudah sangat ingin kita lakukan. Kita merasa tidak nyaman kalau tidak mengeluarkan sesuatu pada saat kita mesti berinfak ketika itu. Nah itu isyarat indikator-indikatornya diberikan oleh Allah. Kata kuncinya tadi itu kita seperti ikan balik kaya tuh. Nyaman berbuat baik, resah berbuat salah. Apapun bentuk kebaikannya itu, apapun bentuk kesalahannya itu. Itulah dia tandanya kita sudah kembali ke tracknya itu, ke jalan yang disediakan itu. Terima kasih ya. Ya, silakan. Makasih, Pak Moderator. Tanang mau menanggapi pertanyaannya tadi, Mak. Ya. Kau menantu apa, Pak Moderator? Berarti kalau kajalan katarang kapai kan itu. Jadi silakan ya, silakan. Yang paling pokok dalam keberagamaanku, yang paling dasarnya itu kan menundukkan hati gitu, yang paling penting yang mana dulu. Baak itu tuh menyadari sadar-sadarnya betapa tidak ada yang kita pentingkan lain-lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan itulah dia inti dari kalimat syahadat kita itu. Dan untuk melakukannya itu kita ikut Rasul. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan begitu. Jadi tekad yang kuat untuk di jalan lurus itu merupakan modal yang sangat besar untuk terus berada di situ. Sekarang persoalannya tentang teknisnya itu. Selagi mungkin untuk memperbaikinya, perbaiki semaksimal mungkin. Mungkin bacaan-bacaan sholat, bila perlu kita beraja ke anggota keluarga kita yang lain. Minta diajan jo panakan anggota. Karena nyo kali bisa. Kalau nainyo kali bisa. Dewi bisa kan? Itu. Bila perlu dibaca cece kan? Iya. Bila perlu dibaca cie-cie suruh koreksi deh kan, bansuan-bansuan dengan niat baik. Kalau seorang istri tentu senangnya kalau seandainya suaminya ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, ada orang yang tidak senang.
kecenderungan manusia itu senang kepada kebaikan walau agak tertutup dan tidak suka kepada yang tidak baik dalam bentuk apapun. Jika ada misalnya yang lebih luas yang bisa kita ikuti yang lain. Kan? Tapi kalau enggak dari yang, kalau enggak mungkin belajar sendiri, Pak Alo rasanya belajar sendiri, belajar dari HP-nya enggak bisa mengkoreksi awak pasif sih misalnya kan. Kalau enggak, belajar dari orang-orang terdekat. Atau mungkin dari kawan-kawan, kalau seandainya kita lah bebas berko balik untuk tamu-tamu kan. Kok ada Buya Kauman ada sih kok gitu. Kan bisa mengajarkan kan. Jadi kita belajar perlahan-lahan dan untuk sekarang lakukan apa upaya paling maksimal yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya belum bisa jadi imam misalnya, untuk diri kita aja sendiri dulu. Kalau seandainya lah bisa nanti baca Quran misalnya, boleh sholat itu pakai contekan dulu di awal. Untuk awal-awal enggak dulu itu. Atau kalau ayat-ayat pendek itu biasanya gitu apa teman-teman. Karena di waktu mengaji dulu itu bacaan kita taruh kan. Jadi intinya sekarang pertahankan, malahan perkokoh itu bahwasanya kita memang ingin baik sekarang dan baik selama-lama. Itu dipertahankan aja sampai hilangnya itu yang pokok mana dulu, itu pacik mana itu. Kemudian yang kedua, masalah yang agak menurun daripada itu adalah belajar dari sumber-sumber yang mungkin kita telusuri, yang sumber-sumber itu tidak membuat waktu patah semangat lo beraja. Dulu orangnya ingin maja tapi cemehnya kadang lo kan tuh hilang lo semangatnya. Misalnya dari keluarga kita ada yang mungkin mengajarkan, atau mungkin ada yang interaktif misalnya di program-program tertentu kan. Kan ada lo bagai kelompok-kelompok ngaji-ngaji kok yang tua-tua gitu. Misalnya kalau di Padang kebetulan istri Ambo kan penyuluh di Kanwil Kemenak kan, itu ada membina misalnya orang instansi tertentu yang lah tua-tua itu tidak pandai ngaji, mulai dari Iqra itu diajar dari awalnya tuh. Nah, jika mungkin ada yang bisa kita ikuti, misalnya program tertentu di online di segala macam, kita lakukan itu. Belajarnya bertahap, mulai dari sholat dulu jadi iya tuh. Dan itu mungkin yang paling penting, bacaan sholat kan. Fatihah tentu kita hafal kan. Mungkin baca-bacaan yang lain-lain yang perlu di dalam. Bukan hanya hafal nanti, tapi benarnya dan sebagainya. Lakukan apa yang paling maksimal yang bisa kita lakukan sekarang. Kopiah lah kan. Baju. Jadi mudah-mudahan ada jalan di situ. Sehingga gitu ada progresnya yang dan ukuran gitu ada orang nala ahli dari dulu itu. Cara membuat kita tidak patah semangat tuh ukur diri kita saja dari hari ke hari. 2 hari yang lalu ambo pasih bana Al-Fatihah kini lah pasih. Alhamdulillah. Besok besok. Dan ukuran orang nala ahli kok hilang semangat gitu. Ukuran saja dengan progres kita. Mau kasih Buya. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Buya penjelasannya. Silakan masih ada kesempatan yang lain. Ya, malam Jori. Ada nunjuk Pak. Oh iya kok ada Helmi. Kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkah tadi yang dibacakan, mungkin tahun kini ya Wak, menjadi imam salat tarawih. Kan iya kan berkah corona namanya itu kan. Iya. Itu ceramah singkat sebelum tarawih itu, atau itu udah termasuk syarat sahnya salat tarawih apa bukan Buya? Soalnya kadang ceramah itu digalak-galaknya dan anak-anak ya kan. Akhirnya buyar ceramah kok. Tapi akhirnya itu tidak pakai lah ceramah. Habis isya baca salawat,
langsung tarawih. Iya. Boleh nak Buya? Itu sih tanya lembonya, yalah. Masih banyak Buya. Oke, Buya, silakan langsung Buya. Dulu pada masa Nabi itu hanya 2 atau 3 malam Nabi itu salat tarawih sama-sama. Kemudian Nabi tidak datang lagi karena Nabi khawatir salat tarawih itu akan jadi wajib. Sesudah itu para sahabat itu melaksanakan salat tarawih itu surang-surang saja. Sampai suatu ketika Umar mencelik di masjid itu, kok salat tarawih, kok salat tarawih, kok salat tarawih. Berserak-serak. Akhirnya dikumpulkanlah, jadilah berimam-imam. Dan pada tahap berikutnya, nah seperti yang kita temui sekarang itu ada wasiat, ada tausiah, ada ceramah. Jadi dengan demikian, khusus terkait dengan ceramah itu sebenarnya bukan bagian yang melekat dari salat tarawih itu. Nggak sama jo antara khutbah Jumat, jo salat Jumat, itu beda. Iya. Kalau salat Jumat, itu lake jo khutbahnya. Kok salat Idul Fitri, lake jo khutbahnya itu. Cuma bedanya kalau salat Jumat khutbah dulu salat, kalau Idul Fitri Idul Adha salat dulu khutbah. Kalau tarawih enggak. Malahan untuk kalau di Padangkol lah ada beberapa tampik itu yang enggak pakai ceramah. Tapi salatnya itu saja lamuan. Sampai 1 juz 1 malam. 30 malam selesai. Jadi kalau seandainya ada kemungkinan gitu untuk berceramah, berwasiat, dan lain sebagainya, sebelum tarawih itu sebagaimana yang kita lakukan di masjid, kalau mungkin itu lebih baik. Untuk kami di rumah, kebetulan kini Balimo di rumah kan, itu sesudah sholat Isya, itu ngaji dulu. Nah, kalau kini lah malahan lah ganti-ganti narasumbernya kan. Iya. Kalau mungkin itu lebih baik. Sebab situ lo baik awak menyampaikan apa yang rasa benar kepada anak-anak. Itu kalau anak-anak di situ lo cara sampai barajanya mengungkapkan pendapat, berlatih bicara di depan orang ramai dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin seandainya anak-anak itu diarahkan untuk tetap melakukan itu, lebih baik dilakukan. Atau kita model baraja dulu kan, anggap seorang lain tuh ndak ada pokoknya ceramah kan bagus juga tuh itu untuk tetap latihan. Iya. Kalau mungkin itu dilakukan, kita lakukan. Tapi kalau ndak mungkin sama sekali kan, misalnya akan lebih banyak yang buruknya pada yang baiknya, misalnya karena kita ceramah anak-anakku lah tak kalau sih gue ndak sholat tarawih gue misalnya kan, baik gitu. Atau mungkin olok-oloknya tuh lah arah ke semua kadang sehingga jadi semacam kedurhakaan jadinya kan. Nah itu evaluasi. Jadi seperti yang tadi itu sebenarnya banyak yang bisa kita rasuan bedanya kan. Kamu misalnya tidak sempat itu mengontrol anak-anak itu bulan puasa itu karena habis buka itulah siap-siap ke masjid, habis sahur itu aja tuh. Yang sempat cuma pasan, mereka sholat tarawih ya di masjid, mereka sholat subuh ya, sementara kita lapai. Tapi kini tidak lah, kita bisa awasi, kita bisa suruh ganti-ganti lo jadi imam kan. Kalau anakmu yang paling ketik itu kalau masuk dewasa gini kan, nah itu kalau imam tarawih lainnya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi itu, jika memungkinkan atau jika bisa kita menghilangkan segala kendala tadi itu, tidak ada dicemeh-cemeh, hanya kan sama lama kan lebih baik. Jika mungkin itu tetap saya lakukan, sebab itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk sholat. Kamu bagaimana salatnya, ini gimana puasanya, bisa kita itu. Tapi kalau tidak mungkin kan langsung saja salat. Yang jelas dia tidak seperti Jumat, tidak seperti salat Id,
yang itu adalah satu kesatuan. Dia enggak begitu. Enggak pakai ceramah sekalipun sebenarnya enggak ada masalah. Yalah. Dan nggak banyak ini masjid-masjid yang pakai model itu. Demikian Pak. Yap. Makasih banyak Buya. Sama-sama. Oke, makasih Buya. Yang lain kalau masih ada. Samdi nunjuk balik. Ya, Baik. nunggu buku tu ya. Samdi ni. Sekedar tambahan Buya Zul. Ya, ya. Memang di Prancis banyak masjid sebelum sebelum COVID-19 tahun-tahun sebelumnya. Memang di Prancis banyak masjid tidak ada ceramah tarawih itu. Iya, iya. Cuman tarawihnya tu tiap rakaatnya tu ayatnya tu 1 juz. Jadi lama tarawih itu hampir 2 jam. Jadi memang takahnya ceramah itu memang indah rukun salat tarawih itu. Iya, iya. Sekedar tambahan saya itu. Iya. Ya, jadi seperti yang kita sebut tadi itu, memang ada yang sudah beralih di situ. Ada beberapa, kalau di Padang lah ada beberapa masjid seperti yang mungkin kalau kita ke bandara kan ada masjid dake di Siti Rahmah kan, masjid Baitur Rahmah itu yang tepi jalan itu enggak ada pakai ceramah, tapi sholat tarawihnya itu dipanjangkan. Makasih Pak Samdi. Assalamualaikum. Terima kasih Buya. Kalau masih ada, kecil host sa talok aja. Nah, jadi mas ada kesempatan lain talok je dia Buya lah. Ibu ya pengangguran ini nak. Ya, padat ilmu ngaji wak kini ke. Ya, mantap. Nak ada tunjuk tangan lah. Yalah, mulai mengantuk lah nampak mah. Lah terkantuk mungkin. Ya, ya. Terima kasih banyak Buya. Mungkin sama-sama Pak. nak yang akan bertanya, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah diizinkan untuk bersama-sama malam ini mengaji sambil bersilaturahmi. Alhamdulillah Allah telah izinkan. Mungkin akan jauh lebih baik, lebih bermakna kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan untaian doa, Buya, untaian doa. Silakan Buya, kita mengakhiri pertemuan itu dengan doa, Buya. Tolong Buya, silakan supaya bisa kemudian mengakhiri pertemuan. Silakan Buya. Ya, makasih. Kita usahalah ke Pak Mas untuk menutup dengan doa. Pak Mas, itu permintaan dari moderator ke Buya. Buya meminta ke guru awak semua. Silakan Pak Mas, untai doa bagi awak semua. Mudah-mudahan senantiasa hendaknya awak diberkahi. Silakan Pak Mas. Iyalah, mudah-mudahan doa kita kok diijabah dek yang kuasa. Amin. Apalagi doa kok kita lakukan di malam-malam yang sangat luar biasa pula di bulan puasa. Sampik-sampiknya itu dek corona, pasti di balik itu ada kelapangan yang luar biasa yang kita tidak bisa melihat. Tapi wallahu a'lam, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari musibah yang diberikan oleh Allah
salamu kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, tentu akhirnya kita balikkan ke nang kuasa. Kita sarahkan diri sebulek-buleknya. Kita pusatkan perhatian kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita tampuang tangan kita. Kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya. Kita harap kepada Allah dengan sepenuh harap. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam kini membawa berkah dalam hidup kita. Amin. Jalan dan salamu sampai dilapangkan oleh Allah. Seluruh kesulitan-kesulitan kita dijadikan lapang oleh Allah. Dan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Diberi ganjaran berlipat ganda. Dosa-dosa kita diampuni sehabis-habisnya, sebarasih-barasihnya, dan diberi oleh Allah kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk beribadah. Kamu patang di WA itu mencari sesuatu yang luar biasa dalam pelaksanaan salat tarawih. Sesuai dengan salah satu pertanyaan tadi, ada di Indonesia masjid yang sembahyang tarawihnya khatam 30 juz semalam. 8 jam. 8 jam. Ada seorang ibu di Kalimantan yang bisa mengkhatamkan Al-Quran 5 kali dalam semalam. Masya Allah luar biasa. Kamu berpikir awal kacaro itu. 5 kali dalam semalam, awak sekali saya dalam sebulan, walau alam. Ikut setiap malam itu mampu mungkin karena kebiasaan ini bisa menghatam Quran itu 5 kali dalam semalam. Masya Allah. Kalau Tuhan lah membuka hati kita, dan untuk membuka hati itulah kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk yang paling mulia dari ciptaannya diberikan kekuatan untuk berbuat yang terbaik sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sehingga bumi itu menjadi bumi yang makmur, negara kita menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang maha mengabulkan segala permintaan. Tuhan yang bisa melampaukan siapa saja yang Engkau inginkan. Kami datang kepadamu menghadap ya Allah. Bukakanlah hati kami menjadi hati yang mencintai kebenaran. Gerakkanlah tubuh kami menjadi tubuh yang taat beribadah kepadamu. Jadikanlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah. Kuatkanlah kami dalam berusaha agar semua rezeki yang kami raih, yang kami kais, menjadi rezeki yang halal dan baik. Lalu berilah kepada kami kekuatan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya yang akan mengantarkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, puasa kami sudah hampir berakhir. Sedih rasanya kami untuk berpisah dengan puasa ini. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Allah, kekalkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu, dan jadilah keluarga kami menjadi keluarga yang rajin melaksanakan sholat, rajin dalam berinfak dan bersedekah, dan mau berbagi dengan siapa saja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Mas. Mintain doa untuk Wak Samo. Semoga Allah ijabah sebagai ibadah di sisinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini seluruhnya tidak ada detik-detik yang berlalu sia-sia, tidak ada curahan tenaga dan pikiran kita yang tersia-siakan. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai ibadah di sisinya, sebagai usaha upaya kita menggapai ridho Allah hendaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan kita malam ini. Sebagai host Mai mungkin nanti yang silakan Bu ya. Sebelum tutup. Oke, silakan. Pendek saja, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama dapat hikmah, dapat hidayah dari pertemuan kita malam ini. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Buya, sama-sama Buya. Ambo pun yang membawakan acara. Mudah-mudahan dilapangkan hati semuanya ketika terjadi kesalahan, kehilafan, kekeliruan, ketidaktepatan, ketidakpantasan. Semoga dibukakan pintu maafnya. Dan yang baik dari pertemuan kita ini, marilah sama-sama kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Dalam hidup kehidupan kita, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Demikian, lebih dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Ya, terima kasih banyak Bu Yazul. Ya, terima kasih Pak Sekum, terima kasih Bu Emas. Sama-sama. Pak Elmi, terima kasih Izin. Sama-sama moderator. Izin terima kasih Pak Rizal. Iya, silakan. Ya, Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama. Saudara sama-sama, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Mudah-mudahan kita termasuk pada bagian dari orang-orang yang mendapatkan kemenangan di Idul Fitri nanti. Disampaikan semua kita. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin.